Selamat datang di channel saya, Kanzasi. Data anomali data ini besar banget. Jadi kami tidak bisa membuat peta seperti ini. Maka waktu itu kami deadline dan teman-teman bekerja dengan luar biasa. Istilah kami sebelum matahari terbenam 2023 ya kemarin. Nah, sekarang 2002 kan saya September ini. Saya nggak berani ngadep presiden, gimana datanya nggak ada, gimana bikin proyeksi. Nah, alhamdulillah teman-teman bekerja keras, BKN kami deadline, sekarang anomali datanya lebih dari 98%, jadi udah kecil sekali. Maka kita bisa prediksi seperti ini, mana yang positif growth, yaitu sektor pendidikan, karena sektor pendidikan tentu akan tumbuh. Nggak bisa diwakilin dengan digital, harus ngajar, kira-kira gitu. Kemudian sektor kesehatan, karena puskesmas baru akan ada, maka ini masih positif growth. Tapi tenaga teknis fungsional mestinya zero growth, nggak boleh tumbuh. Karena kita mengadakan alat-alat digital, udah banyak belanja digital. Ini kan kadang anomali, teman-teman belanja digitalnya banyak, stafnya nambah. Mestinya bisa dikurangi dengan digitalisasi, maka itu berarti zero growth. Ada tenaga teknis pelaksana yang negatif growth, kira-kira gitu. Jadi ini justru harus dikurangi. Inilah yang terjadi kadang tenaga teknis pelaksana naik terus di daerah, tenaga fungsionalnya juga naik, mestinya zero growth. Yang ini kadang nanti perlu pemecahan bersama. Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, ini beberapa kunci yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman DPD sehingga mudah memahami, memetakan masalah yang sekarang muncul ini. Kira-kira gitu, yang muncul. Nah, Ibu dan saya hormati, arah kebijakan pembangunan ASN 2020 fokus pada 4 hal. Pertama, pada pelayanan dasar, optimalisasi pelayanan tenaga non-ASN, pemenuhan tenaga teknis sektor prioritas, dan pengurangan rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, ini yang menjadi prioritas kami. Untuk pemenuhan jabatan teknis akan ditetapkan berdasarkan prioritas nasional, yaitu energi, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital, serta kesehatan dan penanggulangan bencana. 26 yang berikutnya adalah terkait sesuai dengan keputusan Menteri nomor 87 kebutuhan pegawai ASN secara nasional tahun 2003 terdapat 567.166 formasi, Bapak sekalian. Ini yang kemarin dari pusat, kemudian CPNS 34.000, daerah 894.000. Jadi total 1.030.000 dan kita sudah tetapkan 567.000. Dan ini sudah jalan, tapi yang tes ini yang ikut 2,4 juta, besar sekali. Nah, kemarin ada aspirasi dari DPD dan juga DPR, bagaimana honorer ini bisa diberesin dulu, karena mereka telah lama mengabdi. Maka kami membuat pokok-pokok substansi keputusan menteri itu bahwa 80% yang kita beresin di 2003 ini adalah ex THK2 dan non ASN. Kemudian fresh graduate 20%, karena memang kita ingin beresin sesuai dengan rekomendasi teman-teman DPD dan DPR. Tapi atas keputusan ini kami dikritik habis di medsos, karena fresh graduate tidak mendapatkan tempat yang cukup. Bahkan kami dikritik, ini Menpan ini pilih kasih, kira-kira gitu, untuk menyelesaikan terkait dengan urusan fresh graduate ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini akan menjadi prioritas kami untuk kami beresin. Mudah-mudahan secara bertahap nanti ini kita akan bisa bergerak untuk menyelesaikan bersama-sama, tidak hanya honorer tapi juga secara bertahap fresh graduate. Pemetaan turunannya next. Ya, saya minta digeser. Ini adalah statistik pelamar ASN. Kita lihat Mbak sekalian, 2, besar sekali. Artinya minat untuk melamar menjadi ASN sangat tinggi. Bayangkan. Dan kami sampaikan kepada Ibu dan Mbak sekalian, tidak ada satupun yang bisa membantu orang lolos di tes ini. Kami pastikan. Karena soal, jangankan ini, ini staf khusus saya aja nggak lolos. Di mana? Oh, ajudan saya nggak lolos. Ya, anaknya kepala BKN nggak lolos, padahal yang bikin soal. Ya, jadi ini adalah kesempatan bagi anak-anak daerah. Bahkan kemarin ditemukan bagaimana anak-anak calon jaksa dari anak-anak terpencil, dari terluar, mereka justru bisa menjadi jaksa.
karena kesempatannya sekarang. Jadi tidak benar orang dalam menentukan nasib PNS, nggak ada lagi cerita. Kejaksaan tesnya di tempat kami juga di BKN, calon diplomat juga tes di tempat kami, tidak ada satupun yang bisa bantu. Karena tes itu begitu nilainya selesai itu langsung keluar, bisa dicek oleh siapapun. Sehingga dengan demikian inilah bagian dari upaya kita untuk mendorong agar birokrasi kita ke depan bisa menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Inilah statistiknya Mbak sekalian, pelamarnya bagaimana formasi di CPNS, Nakes, begitu juga formasi di guru. Tapi ada juga yang belum memenuhi syarat, begitu juga PPK teknis. Next. Nah, inilah perkembangan non-ASN yang Bapak tanyakan tadi, Bapak sekalian. Berdasarkan instansi, data non-ASN ini di pusat dari 66 instansi dan di daerah 529, totalnya 595. Berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak itu 325.517 untuk pusat dan daerah 2.029.575. Kemarin saya ditanya oleh Komisi 2, kenapa harus ada SPTJM? Bagaimana mungkin nanti kita mempertanggungjawabkan jika tidak ada surat pertanggungjawaban mutlak dari daerah terkait dengan formasi itu? Sudah ada SPTJM saja, kami minta diaudit oleh BPKP, masih ditemukan data yang kurang benar dan sebagian data tidak benar. Tapi itu sampling. Kami sedang akan minta BPKP untuk melakukan ini, telaahan terkait dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan. Kami tidak mungkin menunggu diperiksa semua benar atau tidaknya baru proses ini jalan, karena itu akan menghambat. Oleh karena itu ada surat pertanggungjawaban mutlak. Jika mereka yang ikut tes dan lolos sekarang ternyata ditemukan tidak memenuhi syarat, maka di lain kesempatan mereka bisa di take down, karena ini akan merusak keadilan dari mereka yang telah memenuhi syarat bahkan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nah, Ibu saya hormati, inilah 3 langkah arah kebijakan penataan tenaga non-ASN. Step pertama, konsep kami yang sedang terus akan kita bahas di RPP nanti, melalui Kemenpan RB di dalam keputusan 684/2023 tentang mekanisme seleksi P3K JF dengan kuota yang tadi kami sampaikan 80% untuk non-ASN dan untuk P3K dan 20% untuk fresh graduate. Yang kedua adalah verifikasi validasi dari BPKP dan BKN terhadap ASN yang telah terdata dan seterusnya melalui platform digital. Dan yang ketiga adalah jika adanya kebutuhan dan anggaran, maka P3K penuh waktu dan diprioritaskan untuk menjadi P3K penuh waktu. Inilah Ibu dan saya hormati. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi daerah. Pengisian JPT yang berjalan saat ini dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka JPT utama, madya, pratama dilakukan oleh KSN yang wajib dilanjuti oleh dan dilaksanakan oleh PPK dan PYB. Ibu dan saya hormati, yang terakhir kami ingin sampaikan juga terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengangkatan PPK. Kendala pengangkatan tenaga non-ASN ini bukan hanya terkait dengan formasi, akan tetapi juga terkait dengan beberapa hal. Pertama, terbatasnya anggaran belanja pegawai khususnya APBD. Jadi Pak sekalian, banyak sekali ini kami siapkan formasi, tapi daerah tidak mengusulkan formasinya ke kami. Setelah kita cek, beban daerah belanja pegawainya lebih tinggi sudah melampaui dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan di APBD-nya. Yang berikutnya adalah dari dampak keterbatasan belanja pegawai tersebut juga berdampak pada rendahnya usulan tadi saya sampaikan, terbatasnya kualifikasi pendidikan terbatas untuk tingkat diangkat dalam jabatan fungsional, misalnya kualifikasi pendidikan yang masih di bawah SLTA. Inilah konsep kriteria P3K paruh waktu dan penuh waktu. Jika nanti akan ada pertanyaan akan kami jelaskan. Kami sudah punya timeline Bapak sekalian untuk penyelesaian ini. Targetnya PP itu selesai itu di 31 April telah ditetapkan.
Oleh karena itu nanti masukan dan saran dari teman-teman akan kami tampung. Inilah ruang lingkup peraturan pelaksana Undang-Undang 20 tahun 2023, ada 16 poin, mulai pengaturan budaya dan citra institusi, perluasan ruang lingkup dan mekanisme kerja P3K, ini yang akan kita atur di PP, jabatan manajerial dan non-manajerial, resiprokal ASN dan prajurit TNI atau anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, yang ketujuh penetapan kebutuhan ASN, pengadaan CASN, kemudian penguatan sistem manajemen kinerja ASN, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, organisasi profesi, digitalisasi manajemen ASN, penyelesaian sengketa, dan penataan tenaga non-ASN. Inilah Bapak Ibu yang terhormat yang nanti akan diatur di dalam PP, ruang lingkupnya. Nah, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar terkait dengan poin-poin ini. Kenapa? Nah, tadi kami sampaikan siklusnya, kita targetkan tadi di siklus, saya minta siklus yang slide sebelumnya, kami targetkan di 10 April nanti, 31 April sudah ditetapkan. Inilah siklus ya, tanggal 7 November membentuk tim perumus, 14 November mengadip dim RPP dan seterusnya. Harapan kami nanti akan bisa selesai. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, ruang lingkup fungsi dan kelembagaan manajemen non-ASN, saya kira ini juga tidak harus kami sampaikan kecuali jika ada pertanyaan tadi. Fungsi pengawasan sistem merit pasca KSN tidak ada di dalam undang-undang, juga kami sampaikan di tempat ini. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini beberapa poin-poin penting untuk teman-teman dan Bapak Ibu di anggota DPD yang terhormat. Kami ingin tutup dengan pantun, tukang kusen pergi berlayar, ke Brastagi membawa alu. Penataan non-ASN kan berjalan lancar jika saling sinergi dari hilir dan hulu. Jalan-jalan ke Borobudur, naik tangga berumpak-umpak. Semangat terus pantang mundur bersama wujudkan RB berdampak. Sekalian, terima kasih. Akhirnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika banyak sekali kekurangan dari apa yang kami sampaikan, dan kami mohon kritik, saran, masukan dari anggota Dewan DPD yang terhormat.